Assalamualaikum warahmatollahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Oke, mari kita lanjutkan ceritanya. Tapi seperti biasa, yang belum bantu tekan tombol like terlebih dahulu. Bab 1113, menutupi langit dengan satu tangan, pembantaian klan. Saat suara Zonwu jatuh, para prajurit top di sekitarnya tiba-tiba gemetar dan bergegas menuju para pengikut sekte pedang di kejauhan. Puluhan prajurit menyerang bersama-sama, dan tekanan dari aura mereka sendiri membuat langit dan bumi di lapangan menjadi ilusi. Melihat Zongwu ini benar-benar ingin menghancurkan sekte pedang, wajah Zukiyu tiba-tiba menjadi pucat. Dia tidak menyangka bahwa Zongwu ini benar-benar berani melakukan hal yang kejam dan membunuh para pengikut sekte pedang di depannya. Dampaknya akan sangat buruk. Meskipun itu hanya cabang dari sekte pedang, mereka juga milik sekte pedang. Tapi kalau dipikir-pikir lagi, kalau mereka tidak menyingkirkan orang-orang ini, dan pemuda bernama Ye yang itu membongkar fakta bahwa mereka berbuat curang dalam kompetisi Kingzu, itu akan sama buruknya. Jika Anda ingin melakukannya, mengapa tidak melakukannya sampai akhir? Memikirkan hal ini, mata Zukiyu dipenuhi dengan niat membunuh. Dia secara alami mengerti bahwa pada saat seperti ini, hal terburuk yang harus dilakukan adalah bersikap bimbang dan ragu-ragu. Pada titik ini adalah pertarungan sampai mati, tidak ada jalan keluar. Lancang, melihat orang-orang kuat misterius itu tiba-tiba menyerang, Yue Qi yang berada tidak jauh darinya berteriak dengan marah, dan dia mengayunkan pedangnya dengan kedua tangannya. Berdengung, saat suara pedang terdengar, cahaya pedang menyambar seperti air terjun, langsung memaksa orang-orang kuat yang menyerbu ke arah murid-murid sekte pedang untuk mundur dengan keras. Pada saat ini, pria terkemuka berpakaian hitam itu tiba-tiba menghilang tidak jauh. Ledakan, aura yang kuat menyapu lapangan. Tatapan mata Yue Qi bersinar ganas. Tubuhnya bergetar hebat, lalu berubah menjadi cahaya pedang dan membunuh dengan ganas. Wah, begitu keduanya bersentuhan, tiba-tiba kekuatan mengerikan meletus dari medan perang. Akibat kekuatan dahsyat itu langsung mengguncang seluruh langit, mengaduknya dengan hebat seperti air mendidih, yang sangat mengerikan. Pada saat ini, orang-orang kuat misterius itu tiba-tiba menyerbu ke arah pengikut sekte pedang yang tidak jauh dari sana. Ye Guan tiba-tiba berkata, "Formasi pedang." Saat suara itu jatuh, 32 cahaya pedang tiba-tiba melesat ke langit dari sekelompok murid sekte pedang yang tidak jauh dari sana. Saat berikutnya, 32 murid sekte pedang mengarahkan pedang panjang mereka langsung ke langit. Dalam sekejap, 32 sinar kekuatan bintang jatuh lurus ke bawah. Ledakan, kekuatan bintang yang dahsyat seketika mengguncang para prajurit misterius itu dengan hebat. Melihat pemandangan ini, Zongwu, yang tidak jauh dari sana, langsung mengerutkan kening, formasi pedang. Saat dia berkata demikian, dia menoleh ke arah Zukiyu di sampingnya. Apakah sekte pedang punya formasi pedang seperti ini? Zukiyu berkata dengan suara berat, "Saya tidak tahu." Dia menatap puluhan pilar cahaya bintang di kejauhan. Matanya penuh kebingungan. Dia belum pernah mendengar bahwa sekte pedang memiliki formasi pedang sekuat itu. Membunuh, pada saat ini, 32 pendekar pedang di kejauhan tiba-tiba berteriak serempak. Dalam sekejap, 32 pasukan bintang berkumpul bersama dan kemudian melesat keluar dengan niat pedang yang kuat, langsung menuju ke arah sekelompok orang kuat misterius itu. Ledakan, dalam sekejap, kelompok orang kuat misterius itu langsung terlempar hingga hampir 1000 kaki. 2 orang kuat terkemuka hancur berkeping-keping, hanya menyisakan jiwa mereka. Kelompok orang kuat misterius itu sedikit bingung.
Mereka tidak menyangka bahwa para pendekar pedang ini benar-benar dapat menampilkan formasi pedang yang begitu kuat. Karena dari segi alam, mereka telah menghancurkan para pendekar pedang ini. Tidak jauh dari situ, Zhu Qiyu juga mengerutkan kening. Kekuatan formasi pedang ini sedikit di luar dugaannya. Zhongwu yang berada di sampingnya tiba-tiba tertawa dan berkata, "Menarik, formasi pedang ini cukup menarik." Zhu Qiyu berkata dengan suara yang dalam, "Ini harus diselesaikan sesegera mungkin untuk menghindari lebih banyak mimpi buruk di malam hari." Zhongwu berkata dengan tenang, "Jangan khawatir, mereka tidak akan menimbulkan masalah." Zhu Qiyu melirik Zhongwu dan tidak berkata apa-apa. Di sisi lain, Ye Guan berkata dengan lembut, "Akan lebih baik jika kita punya lebih banyak waktu." Waktunya masih terlalu sedikit. Para murid sekte pedang ini hanya mengerahkan sekitar 10% dari kekuatan formasi pedang galaksi. Jika mereka dapat mengerahkan 30% dari kekuatannya, serangan sebelumnya akan cukup untuk langsung membunuh orang-orang kuat misterius di depan mereka. Tentu saja sangat jarang hal ini dapat tercapai dalam kurun waktu sesingkat itu. Dia melirik Zhongwu yang tidak jauh, matanya berkedip-kedip, dan tidak diketahui apa yang sedang dipikirkannya. Setelah melancarkan serangan ini, wajah ke-32 pendekar pedang itu menjadi pucat. Tidak ada yang bisa mereka lakukan. Alam mereka terlalu rendah, dan mampu melakukan formasi pedang ini sudah menjadi batas mereka. Tak jauh dari situ, Zhongwu tiba-tiba berkata, "Mereka belum berada pada level yang cukup tinggi untuk melepaskan kekuatan sejati formasi pedang ini. Bunuh mereka." Setelah menerima perintah dari Zhongwu, sekelompok orang kuat misterius itu tidak ragu-ragu lagi dan bergegas menuju kelompok pengikut Jianzong lagi. Membunuh, melihat segerombolan orang kuat misterius menyerbu ke arah sini, 32 orang pembudidaya pedang langsung meraung dan mengaktifkan kembali formasi pedangnya. 32 sinar kekuatan bintang jatuh langsung dari luar angkasa. Ledakan, kekuatan dahsyat bintang-bintang sekali lagi memukul mundur orang-orang kuat misterius itu. Tetapi di antara 32 pembudidaya pedang, lebih dari 10 dari mereka langsung jatuh, telah mencapai batas mereka. Melihat kejadian itu, para pendekar misterius yang tadinya terdesak pun menghela napas lega, lalu bersiap menyerang lagi. Berhenti, pada saat ini, suara gemuruh marah tiba-tiba terdengar dari langit. Ketika mereka mendengar suara itu, mereka mendongak dan melihat Zhou Yu bergegas bersama 6 pengawal. Melihat Zhou Yu, Zhongwu mengerutkan kening. "Siapa dia?" Zhu Qiyu berkata dengan suara yang dalam, "Seorang manajer pavilion Xiambao. Apa yang terjadi dengan Liu Zong?" Zhou Yu bergegas menghampiri Ye Guan dan tanpa sadar ingin berlutut, tetapi dia segera menyadari bahwa dia tidak bisa melakukan itu. Jadi dia mengepalkan tinjunya dan berkata dengan gugup, "Tuan Ye." Ye Guan menatap Zhou Yu yang tiba-tiba muncul di depannya. Sedikit bingung, "Siapa kamu?" Zhou Yu buru-buru berkata, "Saya adalah manajer kecil pavilion King Zhu Xiambao." Pelayan kecil, Ye Guan sedikit terkejut. Dia melihat ke arah Yu Ning yang tidak jauh darinya. Yu Ning terlihat sedikit tidak wajar. Saat ini, Zhou Yu diam-diam menatap Ye Guan. Tidak apa-apa jika dia tidak menatapnya, tetapi dia terkejut saat melihatnya. Karena dia mendapati bahwa pemuda di depannya benar-benar mirip dengan sang dekan. Pada saat ini, Liu Zong tiba-tiba muncul di lapangan. Dia menatap Zhou Yu dan berkata dengan marah, "Zhou Yu, apa yang kamu lakukan?" Zhou Yu menoleh ke arah Liu Zong dengan tatapan dingin. "Liu Zong, kurasa ada yang curang dalam kompetisi Wanzu ini. Aku sudah mengirim pesan ke markas besar dan sekte pedang.
meminta sekte pedang dan markas besar untuk datang dan menyelidiki. Liu Zong tiba-tiba menjadi marah. Apa kau benar-benar gila? Apa hubungannya kecurangan dalam kompetisi Wanzu denganmu? Zhou Yu berkata dengan marah. Kau mengumpat, kan? Aku sangat marah. Sangat marah. Sangat marah. Sangat marah. Sangat marah. Sangat marah. Setiap orang, Ye Guan, wajah Liu Zong berubah pucat karena marah. Zhong Wu tiba-tiba berkata, karena dia tidak ingin hidup dan bersikeras untuk mati, mari kita bantu dia. Sambil berbicara, dia melambaikan tangannya, dan orang-orang kuat misterius di sekelilingnya siap mengambil tindakan. Mari kita lihat siapa yang berani menyentuh Tuan Ye. Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba bergema dari langit, dan saat berikutnya, ratusan orang datang dalam kekuatan yang besar. Ketika Liu Zong melihat orang-orang di depan, dia tertegun. Orang-orang yang memimpin adalah Direktur Paviliun Nanzu Xiambao, Direktur Paviliun Yunzu Xiambao, Direktur Paviliun Yunzu Xiambao. Total ada 16 orang yang bertanggung jawab atas Paviliun Xiambao. Melihat pemandangan ini, tidak hanya Liu Zong, tetapi juga Zhu Qiyu dan Zhong Wu di sampingnya mengerutkan kening. Ada apa dengan orang-orang ini? Ketika Wang Yue, kepala Paviliun Nanzu Xiambao, tiba, matanya langsung tertuju pada Ye Guan. Ketika dia melihat Ye Guan, dia mengerutkan kening. Meskipun pemuda di depannya agak mirip dengan dekan, penampilan mereka berbeda. Pada saat ini, seorang pengawas di sampingnya tiba-tiba berkata dengan suara yang dalam, Pak Tua Wang, apakah kamu yakin dia begitu? Wang Yue segera berkata dengan serius, omong kosong, bolehkah aku berbohong padamu, Tuan Qin? Lao Qin ragu-ragu sejenak, lalu berkata, masalah ini bukan masalah kecil, jika bukan karena dia, saya khawatir kita harus bereinkarnasi lebih awal. Wang Yue berkata dengan serius, lihatlah baik-baik, pemuda ini tetap tenang dan kalem saat menghadapi begitu banyak orang berkuasa. Meskipun penampilannya tidak sama, semangatnya mirip, selain itu, dia memiliki sikap yang begitu murah hati. Coba pikirkan, bisakah seorang pemuda biasa memiliki sikap yang begitu murah hati? Lao Qin melirik Ye Guan yang tidak jauh darinya. Dia ragu-ragu dan mengangguk. Apa yang kamu katakan sebenarnya ada benarnya. Wang Yu, pada saat ini, Zhu Qiyu tiba-tiba keluar dan berkata dengan wajah muram. Wang Yue, Lao Qin, apa yang sedang kalian lakukan? Wang Yue menatap Zhu Qiyu. Zhu Qiyu, kami rasa ada yang salah dengan kompetisi Wanzu ini. Kami meminta kantor pusat untuk mengirim seseorang untuk menyelidikinya secara menyeluruh. Wajah Zhu Qiyu menjadi gelap. Wang Yue, ini adalah masalah internal akademi dan tidak ada hubungannya dengan Paviliun Xiambao-mu. Wang Yue berkata dengan tenang, bagaimana bisa tidak berhubungan, kompetisi Wanzu berhubungan dengan Wanzu. Tapi Zhu Qiyu, ada yang salah denganmu. Masalah ini berhubungan dengan peringkat Qingzu, tapi kamu sama sekali tidak peduli, dan malah bergaul dengan orang-orang dari Changzhou. Zhu Qiyu menatap Wang Yue. Kabinet luar telah mengeluarkan perintah untuk menangkap Ye Yang. Sekte pedang melakukan intervensi secara paksa. Itu pengkhianatan. Apakah kalian sedang merencanakan pemberontakan sekarang? Wang Yue tersenyum dan berkata, Zhu Qiyu, jangan gunakan ini untuk menakut-nakuti saya. Paviliun Xiambao adalah Paviliun Xiambao, dan akademi adalah akademi. Akademi tidak dapat mengendalikan Paviliun Xiambao kita. Saya tahu bahwa orang di sebelah Anda bukan orang biasa. Dia dapat membuat keluarga Ye dan keluarga An bungkam. Tetapi saya tidak tahu apakah dia memiliki kemampuan untuk membuat Paviliun Xiambao saya bungkam. Wajah Zhu Qiyu sangat muram.
Dia benar-benar tidak menyangka bahwa orang-orang yang bertanggung jawab atas pavilion Xiambao akan tiba-tiba ikut campur. Meskipun orang-orang ini tidak terlalu kuat, identitas mereka sangat istimewa. Jika mereka tersentuh, dampaknya akan menjadi sangat buruk, karena pavilion Xiambao tidak berada di bawah yurisdiksi Akademi Guangxuan. Pada saat ini, Zhongwu tiba-tiba mengeluarkan batu transmisi suara. Batu transmisi suara itu sedikit bergetar. Saat berikutnya, dia membuka telapak tangannya, dan batu transmisi suara itu perlahan melayang di depan Wang Yue. Wang Yue sedikit mengernyit. Zhongwu tersenyum dan berkata, "Ambil dan dengarkan." Wang Yue melirik Zhongwu, lalu mengambil batu transmisi suara. Saat berikutnya, sebuah suara terdengar darinya. Semua orang di pavilion Xiambao akan segera pergi. Jika tidak, semua orang akan segera diberhentikan dan tidak akan ada hubungannya dengan pavilion Xiambao lagi. Bab 1114. Apakah kamu layak? Begitu kata-kata ini diucapkan, wajah orang-orang yang bertanggung jawab atas pavilion Xiambao di lapangan tiba-tiba berubah. Karena orang yang berbicara itu tidak lain adalah Wang Xiao, tetua yang merupakan kepala aula luar pavilion Xiambao. Semua manajer tidak menyangka bahwa orang di depan mereka tidak hanya dapat mengganggu kampus utama akademi, tetapi juga mengganggu pavilion Xiambao. Siapa ini? Wang Yue perlahan mengangkat kepalanya dan menatap Zhongwu di kejauhan. Ekspresinya lebih serius dari sebelumnya. Siapa kamu? Tidak hanya dapat mengganggu kampus utama akademi, tetapi juga dapat mengganggu pavilion Xiambao. Ini jelas bukan kekuatan biasa. Zhongwu tersenyum dengan senyum palsu. Tidak masalah siapa aku, yang penting aku bisa membunuhmu kapan saja. Apakah kau mengerti? Wajah Wang Yue sangat jelek, dan tentu saja dia lebih terkejut. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa pihak lain dapat membuat seorang tetua aula luar pavilion Xiambao mengeluarkan perintah seperti itu hanya dengan transmisi suara. Perlu disebutkan bahwa tetua aula luar Wang Xiao berasal dari klan yang sama dengannya. Zhongwu tiba-tiba tertawa lagi dan berkata, "Tidak, seorang manajer selevelmu tidak layak untuk diinjak-injak sampai mati olehku. Sekarang, segera keluar dari sini. Apakah kau mengerti?" Saya tidak takut apapun. Pada saat ini, Zhou Yu, yang tidak jauh dari sana, tiba-tiba melangkah keluar dan berkata, "Sekalipun dia punya kekuatan besar di belakangnya, bagaimana kalau kita lakukan saja?" Wang Yue melirik Ye Guan di sampingnya dan hendak berbicara. Tetapi pada saat ini, suara lain datang dari batu transmisi suara. Kali ini, suara itu mengembun menjadi seberkas suara dan jatuh ke alis Wang Yue. Hanya dia yang bisa mendengarnya. Saat berikutnya, pupil mata Wang Yue tiba-tiba mengecil. Dia menatap Zhongwu yang tidak jauh dengan tidak percaya, lalu berkata, "Ayo pergi." Setelah berkata demikian, dia berbalik dan pergi. Pemandangan yang tiba-tiba itu mengejutkan semua orang di ruangan itu. Zhou Yu dengan marah berkata, "Wang Yue." Wang Yue berhenti dan menoleh ke arah Zhou Yu, lalu berkata dengan energi yang dalam, "Dia tidak mungkin dekan yang sebenarnya. Jika dia adalah dekan yang sebenarnya, orang-orang di depannya ini pasti mengetahuinya. Zhou Yu, belum terlambat bagimu untuk kembali sekarang." Zhou Yu menatap Wang Yue dengan saksama dan mengirimkan suaranya melalui energinya yang dalam, "Apakah kamu tahu identitas mereka?" Wang Yue mengangguk. Wajahnya serius. Zhou Yu berkata dengan suara yang dalam, "Siapa mereka?" Setelah Wang Yue terdiam sejenak, energi misteriusnya menyampaikan pesan. Saat berikutnya, pupil mata Zhou Yu tiba-tiba mengecil. Bagaimana ini mungkin?
Wang Yue menatap tajam ke arah Ye Guan yang tidak jauh darinya, lalu menatap Zhou Yu. Jika dia benar-benar dekan, bagaimana mungkin mereka tidak tahu? Setelah mengatakan ini, dia pergi bersama sekelompok manajer paviliun Xiambao. Wajah Zhou Yu tampak lebih buruk dari sebelumnya. Dia menoleh untuk melihat Ye Guan yang tidak jauh darinya. Saat ini, dia sedikit bingung. Harus dikatakan bahwa itu diragukan, seperti yang dikatakan Wang Yue. Jika orang di depan mereka adalah dekan, maka tidak mungkin mereka tidak tahu. Dan kalau yang di depan saya ini bukan dekan, ini jalan buntu. Jalan buntu yang total, tidak ada kemungkinan untuk menang sama sekali. Seolah sedang memikirkan sesuatu, ekspresi Zhou Yu tiba-tiba menjadi ganas. Ia menatap Zonwu, yang tidak jauh darinya. Aku tahu kau sangat kuat, tapi kenapa, bisakah kau benar-benar menutupi langit dengan satu tangan? Pada akhirnya, dia memilih untuk berdiri di pihak Sekte Pedang. Karena dia tahu betul bahwa dia tidak punya jalan keluar saat ini. Jika dia menyesalinya saat ini, dia akan tidak disukai oleh kedua belah pihak. Zhu Qiyu dan Liu Zong tidak akan pernah melepaskannya. Jika dia menyesalinya sekarang, Sekte Pedang juga akan membencinya. Kalau begitu, mengapa tidak mencobanya, meski Ye yang di depannya bukan dekan, lalu kenapa? Oh sial, engkau telah merencanakan sepanjang hidupmu, maka hari ini engkau akan memperjuangkan keadilan. Mendengar perkataan Zhou Yu, Liu Zongdun yang berada tidak jauh dari situ pun tertawa dan berkata, Zhou Yu, melihatmu seperti ini, aku jadi merasa kasihan padamu. Zhou Yu menunjuk Liu Zong dengan marah. Cao Nima, Cao Nima, Cao Nima, Cao Nima. Dia berteriak puluhan kali berturut-turut, setiap orang. Lancang, Liu Zong sangat marah. Dia menunjuk Zhou Yu dan gemetar karena marah. Kau. Dia punya status. Bagaimanapun juga, dia adalah pimpinan paviliun Qingzu Xiambao, dan dia tidak mungkin mengucapkan kata-kata kasar seperti itu. Dan Zhou Yu membalasnya dengan Cao Nima. Liu Zong sangat marah hingga hampir muntah darah. Ini benar-benar tidak beradab. Pada saat ini, Zhongwu, yang tidak jauh dari sana, tiba-tiba menatap Ye Guan dan berkata sambil tersenyum, harus kukatakan bahwa aku sangat terkejut bahwa kamu masih bisa begitu tenang dan kalem bahkan sekarang. Tentu saja, aku lebih penasaran, mengapa kamu begitu tenang dan kalem? Ye Guan menatap Zhongwu, aku hanya ingin melihat apakah kamu bisa menutupi langit dengan satu tangan. Haha, Zhongwu tiba-tiba tertawa dan berkata, begitu ya, kalian mungkin sedang menunggu orang-orang dari markas besar atau sekte pedang untuk datang. Kukatakan padamu, tidak akan ada gunanya bahkan jika mereka datang. Tidak akan ada gunanya. Ye Guan berkata dengan tenang, benarkah? Zhongwu tersenyum dan berkata, aku tahu bahwa kekuatan di belakangmu pasti luar biasa. Lagi pula, tidak banyak kekuatan di alam semesta ini yang bahkan tidak dapat kita temukan dalam waktu singkat. Mengapa kamu tidak memanggil orang di belakangmu dan membiarkan kami melihatnya? Ye menatapnya dan bertanya, apakah kamu layak? Senyum di wajah Zonwu membeku. Aku harap mulutmu bisa selalu sekeras ini. Sambil berbicara, dia menyipitkan matanya sedikit dan berkata, bunuh. Membunuh. Begitu suara itu jatuh, orang-orang kuat misterius di sampingnya hendak mengambil tindakan. Berhenti. Pada saat ini, tiba-tiba terdengar suara gemuruh dari langit yang jauh. Saat suara itu jatuh, kekosongan yang tidak jauh dari sana tiba-tiba hancur, dan kemudian seorang wanita dan 10 pria kuat berbaju besi emas perlahan berjalan keluar. Melihat pemandangan ini, Yue Qi yang berada tidak jauh darinya langsung menghela napas lega.
Zhou Yu juga menghela napas lega. Orang yang datang adalah Ye Guanzi, anggota kabinet. Ketika dia melihat Ye Guanzi, wajah Zhu Qiyu yang tidak jauh tiba-tiba menjadi sangat jelek. Zonwu melirik Ye Guanzi, tersenyum, dan tidak mengatakan apa-apa. Zhou Yu dan para pengikut Sekte Pedang bergegas memberi hormat dan berkata, "Salam, petugas Ye." Ye Guanzi mengangguk pelan, tidak perlu bersikap sopan, semuanya. Zhou Yu tiba-tiba melotot ke arah Zhu Qiyu. "Zhu Qiyu, kamu bahkan tidak menunjukkan rasa hormat kepada Menteri Ye. Apakah kamu berencana untuk memberontak?" Ye Guanzi menoleh ke arah Zhu Qiyu. Zhu Qiyu ragu sejenak, lalu membungkuk sedikit, "Salam, Tuan Ye." Ye Guanzi menatap Zhu Qiyu, "Siapa yang memberimu hak untuk memblokir King Zhu?" Begitu kata-kata ini diucapkan, wajah Zhu Qiyu tiba-tiba berubah dan dia tidak berani berbicara. Ye Guanzi menyipitkan matanya sedikit, "Turunkan itu." Di belakangnya, pengawal Guangxuan hendak mengambil tindakan, dan pada saat ini, Zonwu di samping tiba-tiba tertawa dan berkata, "Menteri Ye, kami di sini untuk menangkap orang atas perintah kabinet luar. Ada apa dengan itu?" Ye Guanzi menoleh ke arah Zonwu, "Siapa kau berani bicara padaku?" Zonwu menyipitkan matanya dan mencibir, "Kenapa, kalau bicara dengan anggota Ye, tidak boleh berstatus lebih rendah?" Ye Guanzi menatap Zonwu dan berkata, "Tangkap dia." Saat suara itu berakhir, penjaga Guangxuan di belakangnya tiba-tiba menghilang dari tempatnya. Pada saat ini, orang-orang kuat misterius di samping Zonwu tiba-tiba menghalangi para penjaga Guangxuan. Melihat pemandangan ini, jantung Zhou Yu berdebar kencang. Anda bahkan berani menghentikan penjaga Guangxuan dari rumah sakit utama. Keren sekali. Ye Guanzi menatap Zonwu. Tatapan matanya berangsur-angsur menjadi lebih dingin. "Apakah kamu akan memberontak?" Zonwu tertawa dan berkata, "Saya tidak berani, Menteri Ye. Meskipun Anda adalah anggota kabinet, Anda tetap harus mengikuti prinsip-prinsip Guangxuan Fa. Kami tidak melakukan kesalahan apapun. Jadi mengapa Anda menangkap kami?" Ye Guanzi berkata, "Sekarang saya curiga ada yang curang dalam kompetisi Wanzu dan ingin menutupi semuanya. Dan orang itu adalah Anda. Apakah alasan ini dapat diterima?" Zhongwu tertawa dan berkata, "Mana buktinya? Kalau tidak ada bukti, aku akan menuntutmu atas pencemaran nama baik. Apa kau sanggup menanggungnya?" Berjuang keras, semua orang di lapangan merasa ngeri dengan apa yang mereka dengar. Pertarungan sengit dengan anggota kabinet. Yue Qi sedikit terkejut saat ini. Ye Guanzi mewakili kabinet dan merupakan salah satu orang paling berkuasa di alam semesta Guangxuan. "Beraninya kau menghadapiku seperti ini?" Ye Guanzi menatap Zonwu tanpa berkata apa-apa. Di belakangnya, para penjaga Guangxuan sudah memancarkan niat membunuh. Meremehkan anggota kabinet sama saja dengan meremehkan mereka. Komandan utama Garda Guangxuan tiba-tiba membungkuk dalam pada Ye Guanzi dan berkata, "Menteri Ye, saya meminta Anda untuk segera menekan orang ini." "Kamu pikir kamu siapa?" Zonwu tiba-tiba tertawa. "Fang Chen, kamu hanyalah seorang komandan kecil pengawal Guangxuan, bahkan bukan seekor semut, dan kamu berani berbicara omong kosong di sini. Kamu tidak tahu bagaimana cara menulis kata kematian, kan?" Komandan pengawal Guangxuan bernama Fang Chen terkejut. Dia menatap Zhongwu dan bertanya, "Siapa kamu?" Dia tidak menyangka bahwa pihak lain benar-benar mengenalinya. Ye Guanzi menatap Zhongwu, "Apakah kamu tahu apa yang kamu lakukan?" Zhongwu mencibir, "Menteri Ye, saya tahu persis apa yang saya lakukan. Kami di sini hari ini atas perintah kabinet luar untuk menangkap Ye Yang,
kami jujur. Sedangkan Anda, saya tidak tahu apakah Anda di sini atas perintah kabinet dalam atau atas perintah kabinet dalam. Jika Anda di sini atas perintah kabinet dalam, mohon tunjukkan surat perintah bermaterai kabinet. Jika Anda di sini sendirian, mohon minggir dan jangan ganggu tugas resmi kami. Kalau tidak, akan buruk jika Anda terluka. Dia menekankan kalimat terakhir dengan penekanan khusus. Semua orang di lapangan tidak percaya. Apakah ini mengancam anggota kabinet? Betapa keterlaluannya. Di samping Ye Guanzi, Fang Chen berteriak dengan marah. Beraninya kau tidak menghormati anggota kabinet seperti ini. Tangkap dia. Saat suara itu berakhir, dia dan 9 prajurit Guang Xuanwei yang kuat di belakangnya langsung menghilang di tempat. Zhongwu menyipitkan matanya dan melambaikan tangannya. 20 prajurit misterius bergegas keluar di sampingnya. Ledakan, tak lama kemudian, kedua belah pihak mulai berkelahi. Semua orang di lapangan tercengang, dia benar-benar bertarung dengan Guang Xuanwei. Mereka adalah pengawal Guang Xuan dari markas besar Guang Xuan Yuan, pasukan pribadi kaisar yang sebenarnya. Apa bedanya dengan pemberontakan? Ye Guanzi melirik Zhongwu, lalu merentangkan telapak tangannya, dan jimat transmisi suara muncul di tangannya. Pada saat ini, aura misterius tiba-tiba menguncinya. Zhongwu menatap Ye Guanzi. Menteri Ye, lebih baik tidak memberitahu kabinet tentang masalah sepele ini. Kalau tidak, jika sesuatu yang tidak terduga terjadi pada Anda, itu akan sangat buruk. Bagaimana menurut Anda? Ye Guanzi menyipitkan matanya sedikit. Apakah kamu mengancamku? Zhongwu berkata dengan tenang, kamu dapat memahaminya dengan cara itu. Terjadi keributan di lapangan, secara terbuka mengancam anggota kabinet. Apakah ini gila? Zhongwu mengabaikan Ye Guanzi yang wajahnya sangat muram, dan menoleh untuk melihat Ye Guan yang berdiri di sampingnya. Bahkan jika Raja Surga datang hari ini, kamu harus mati. Setelah mengatakan ini, dia melambaikan tangannya dan berkata, kirim Tuan Ye ini ke barat. Siapapun yang berani menghentikan kita akan dikirim ke barat juga. Segala konsekuensinya akan ditanggung oleh klan kita sendiri. Bersambung.